Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dionysius Marcel Ginting, Zulfikar Ali Ritonga, Dwi Utami Cahyati, Dinanda Suci Syafitri, dan saya sendiri Dafa Febrianda. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi yang berjudul Konsep Kepemimpinan Organisasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah merupakan suatu faktor atau komponen yang sangat penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Lalu, apakah kepemimpinan efektif itu? Peter Drucker menjawabnya hanya dengan beberapa kata. Fondasi dari kepemimpinan yang efektif adalah berpikir berdasar misi organisasi, mendefinisikannya, dan menegakkannya secara jelas dan nyata. Hakikat kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintah, sering kita dengar dengan sebutan pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan. Ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan lainnya. Beberapa ahli berpendapat tentang pemimpin. Beberapa di antaranya, menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu. Dan yang terakhir, menurut Pancasila, pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Kita lanjut dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya. Ketiga kata yaitu pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan yang dijelaskan sebelumnya memiliki keterkaitan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruhi terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Dua, fungsi sebagai top manajemen, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. 1. Kecerdasan berdasarkan hasil penelitian. Pemimpin yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi pula. Karena pemimpin pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengikutnya. 2. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial umumnya di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal. Seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya. 3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi. Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif, dan efisien.
4. Sikap hubungan kemanusiaan, adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya. Teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah dua hal, yaitu pertama yang disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh gejala yang ada dalam hal ini seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. 2. Disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh yang dapat dilihat, bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai. Jadi, berdasarkan teori ini, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula. Teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Dari adanya berbagai teori kepemimpinan di atas, dapat diketahui bahwa teori kepemimpinan tersebut akan sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan atau leadership style, yakni pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinan dengan segenap filsafat, keterampilan, dan sikapnya. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa, ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Di antara beberapa gaya kepemimpinan terdapat pemimpin yang positif dan negatif, di mana perbedaan itu didasarkan pada cara dan upaya mereka memotivasi karyawannya. Gaya kepemimpinan. 1. Directing. Gaya tepat apabila kita dihadapkan dengan tugas yang rumit dan staf kita belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut, atau apabila Anda berada di bawahan tekanan waktu penyelesaian, kita menjelaskan apa yang perlu dan apa yang harus dikerjakan. 2. Coaching. Pemimpin tidak hanya memberikan detail proses dan aturan kepada bawahan, tapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil, mendukung proses perkembangannya, dan juga menerima berbagai masukan dari bawahannya. Gaya yang tepat apabila staf kita telah lebih termotivasi dan berpengalaman dalam menghadapi suatu tugas. Di sini kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengerti tentang tugasnya. Yang ketiga, supporting. Sebuah gaya di mana pemimpin memfasilitasi dan membantu upaya bawahannya dalam melakukan tugas. Dalam hal ini, pemimpin tidak memberikan arahan secara detail, tetapi tanggung jawab dan proses pengambilan keputusan dibagi bersama dengan bawahan. 4. Delegating. Sebuah gaya di mana seorang pemimpin mendelegasikan seluruh wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahan. Gaya delegating akan berjalan baik apabila staf kita sepenuhnya telah paham dan efisien dalam pekerjaan, sehingga kita dapat melepas mereka menjalankan tugas atau pekerjaan itu atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri. Peran kepemimpinan dalam organisasi. Dalam pelaksanaan penyelesaian konflik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pemimpin, yaitu 1. Bahwa penyelesaian konflik bukanlah menilai mana yang benar atau yang salah, tetapi untuk membawa pihak-pihak yang terlibat agar melihat apa yang menjadi inti permasalahan secara lebih objektif. 2. Dalam penyelesaian konflik, organisasi pemimpin dituntut untuk mempunyai sikap
empati dan adil bukannya netral. Karena kalau netral berarti tidak tahu apa-apa. Empati artinya bahwa seolah-olah kita menghayati atau mengetahui apa yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat, tetapi bukan berarti setuju. Sedangkan adil artinya bahwa tak ada pihak yang merasa direndahkan atau diabaikan. 3. Mencari temuan-temuan fakta penelusuran bersama sejauh mungkin dan pemecahan masalah yang dimasuk di akal sehingga membuka pintu menuju hal-hal yang konstruktif. Yang selanjutnya, syarat menjadi pemimpin yang baik dan benar. Beberapa hal yang harus dimiliki seorang pemimpin antara lain yang pertama, kemampuan analitis atau analytical skills, yakni kemampuan untuk menilai tingkat pengalaman dan motivasi bawahan dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, kemampuan untuk fleksibel atau flexibility atau adaptability skills, yaitu kemampuan untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang paling tepat berdasarkan analisa terhadap situasi. Dan yang terakhir, kemampuan berkomunikasi atau communication skills, yakni kemampuan untuk menjelaskan kepada bawahan tentang perubahan gaya kepemimpinan yang kita terapkan. Jika saja Indonesia memiliki pemimpin yang sangat tangguh, tentu akan menjadi luar biasa. Karena jatuh bangun kita tergantung pada pemimpin. Pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Jika pemimpin sudah tidak bisa memimpin dengan baik, cirinya adalah pengikut tidak mau lagi mengikuti. Oleh karena itu, kualitas kita tergantung kualitas pemimpin kita. Makin kuat yang memimpin, maka makin kuat pula yang dipimpin. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Maka, jika ingin menjadi pemimpin yang baik, jangan pikirkan orang lain, pikirkanlah diri sendiri dulu. Tidak akan bisa mengubah orang lain dengan efektif sebelum merubah diri sendiri. Walaupun belum ada kesatuan pendapat antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan umum yang luas. Yang kedua, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang generalis yang baik juga. Yang ketiga, kemampuan berkembang secara mental. Yang keempat, ingin tahu. Yang kelima, kemampuan analitis. Yang keenam, memiliki daya ingat yang kuat. Yang ketujuh, mempunyai kapasitas integratif. Yang kedelapan, keterampilan berkomunikasi. Yang kesembilan, keterampilan mendidik. Yang ke-10, personalitas dan objektivitas. Yang ke-11, pragmatisme. Yang ke-12, mempunyai naluri untuk prioritas. Yang ke-13, sederhana. Yang ke-14, berani. Dan yang terakhir, tegas dan sebagainya. Kepemimpinan efektif. Kepemimpinan berlangsung dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kepemimpinan sebagai suatu proses dapat berlangsung di dalam dan di luar suatu organisasi. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang dinamis karena berlangsung di lingkungan suatu organisasi sebagai sistem kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat dinamis pula. 7 tanda pemimpin yang sukses. Semua orang mungkin saja bisa menjadi pemimpin, tapi tak semuanya bisa menjadi pemimpin yang sukses. Ada beberapa tanda yang bisa dilihat apakah seseorang bisa menjadi pemimpin yang baik dan amanah. Berikut beberapa tanda atau ciri pemimpin yang baik dan sukses. Yang pertama, berani dan penuh percaya diri. Agar seorang atasan memiliki cahaya yang terang, ia harus memiliki keberanian untuk melakukan sebuah tantangan besar. Saat akan mengambil sebuah tantangan, seorang pemimpin harus berani mengambil resiko dan harus terus berjalan, tak peduli yang dikatakan oleh orang lain. Di sini, karakter yang kuat sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Ia harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa apa yang akan dilakukannya ialah sesuatu yang benar dan akan mendatangkan sebuah keuntungan bagi perusahaan. Inti dari gaya kepemimpinan ini ialah jangan pernah takut mengambil risiko dan jangan pernah takut melakukan kesalahan. Yang kedua, mempertajam kekuatan. Seorang ahli di bidang emotional intelligence, Daniel Goleman, melakukan penelitian terhadap gaya kepemimpinan di 500 perusahaan dan menemukan beberapa tipe kepemimpinan yang menonjol, misalnya melihat jauh ke depan, demokratis, dan senang melatih. Yang ketiga, padukan beberapa gaya kepemimpinan.
Sebaiknya seorang pemimpin juga bisa memadukan beberapa gaya kepemimpinan sekaligus di dalam dirinya. Dalam penelitian Goleman juga menegaskan bahwa para pemimpin yang sukses umumnya memadukan beberapa gaya kepemimpinan pada dirinya karena satu gaya saja tidak pernah cukup mengatasi masalah yang banyak. Untuk memadukan beberapa gaya kepemimpinan dengan tepat, identifikasi wilayah dan karyawan yang ada di bawah atasan. Kemudian, carilah gaya kepemimpinan yang tepat untuk dipadukan dengan gaya kepemimpinan yang menjadi ciri khasnya. Yang keempat, ciptakan tujuan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, seseorang harus bisa mengomunikasikan tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai oleh timnya. Dengan mengomunikasikan ini akan membuat bawahan merasa terpacu untuk mencapai target, dan sang pemimpin juga bisa melihat bahwa pemimpin ini bisa membimbing anak buahnya. Untuk menemukan tujuan dan visi yang tepat, pelajarilah semua hal yang terjadi di luar perusahaan. Setelah itu, tentukan tujuan, bangun kerja tim, dan gerakkan mereka semua untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, pemberi semangat. Pemimpin yang terbaik adalah manusia, karena manusia bisa memberikan semangat dan mampu memotivasi karyawannya. Pemimpin haruslah bisa menempatkan dirinya sebagai seorang motivator saat karyawannya menemui halangan. Seorang pemimpin harus bisa melihat potensi setiap karyawannya, hingga tiap karyawan bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Yang keenam, seimbang. Setiap pemimpin harus bisa mengukur resiko yang dihadapinya. Selain itu, ciptakan waktu yang tepat untuk menikmati waktu di luar pekerjaan. Yang ketujuh, menjadi diri sendiri. Tak ada yang lebih baik selain menjadi diri sendiri. Karena itulah, jadilah pemimpin yang sesuai dengan kepribadian, jangan berusaha untuk menjadi orang lain. Syarat-syarat kepemimpinan. Ada 2 syarat kepemimpinan. Yang pertama syarat minimal, yang kedua syarat-syarat lain yang diperlukan. Yang pertama syarat minimal. Dalamnya ada watak yang baik, termasuk karakter, budi, dan moral. Yang kedua ada intelijensi yang tinggi. Yang ketiga ada kesiapan lahir dan batin. Syarat-syarat lain yang diperlukan adalah sadar akan tanggung jawab, memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang menonjol, membimbing dirinya dan bawahan dengan asas dan prinsip kepemimpinan, mengenal anak buah, paham mengukur dan menilai kepemimpinan. Prinsip-prinsip kepemimpinan. Prinsip-prinsip kepemimpinan menyentuh seluruh aspek diri seorang pemimpin yang tergambar dari perilaku keseharian pemimpin sebagai berikut. 1. Mahir dalam soal teknis dan taktis. 2. Introspeksi diri. 3. Percaya diri. 4. Memahami bawahan. 5. Realisasi diri. 6. Menjadi contoh yang baik. 7. Tumbuhkan rasa tanggung jawab pada bawahan. 8. Melatih anggota sebagai tim yang solid. 9. Membuat keputusan yang cepat dan tepat. 10. Mengkomando bawahan. 11. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Studi kasus kali ini berjudul Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Komunikasi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi pada Industri Perbankan. Organisasi dibentuk sebagai wadah bagi sekelompok individu dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Efektif tidaknya organisasi tergantung kepada sinergi atau kerjasama individu dan kelompok dalam organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran bersama. Sikap dan perilaku individu dalam organisasi semakin diperlukan untuk mendorong efektivitas organisasi yang merupakan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan usaha bersama. Robbins menyatakan terdapat 4 outcome dari perilaku anggota organisasi yang utama bagi efektivitas organisasi, yaitu yang pertama produktivitas, kemangkiran, turnover, dan kepuasan kerja. Keempat outcome tersebut dapat ditelaah baik pada unit analisis individual, kelompok, maupun organisasi. Stiers mendefinisikan komitmen sebagai sifat hubungan dengan organisasi. Seseorang mempunyai komitmen yang tinggi pada organisasi jika memperlihatkan yang pertama,
keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi. Yang ketiga, kepercayaan terhadap penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Usaha membangun komitmen digambarkan sebagai usaha untuk menjalin hubungan jangka panjang. Pegawai yang mempunyai komitmen terhadap organisasi kemungkinan tetap bertahan dibandingkan dengan pegawai yang tidak komitmen. Beberapa studi empiris membuktikan bahwa kepuasan kerja merupakan anteseden penting dari komitmen organisasi. Di sisi lain, Davis dan Nystrom menyatakan bahwa komitmen merupakan mediator bagi kepuasan kerja dalam mempengaruhi kinerja. Berdasarkan penjelasan teoritis di atas, dapat diajukan hipotesis bahwa kinerja dipengaruhi oleh upaya dipengaruhi oleh komitmen organisasi, dan komitmen organisasi dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Setelah lebih lanjut terhadap literatur perilaku organisasi dan studi empiris, ditemukan bahwa faktor penting yang mempengaruhi kepuasan kerja dan komitmen organisasi adalah efektivitas kepemimpinan dan komunikasi dalam organisasi. Sebagai suatu sikap, perbedaan antara komitmen organisasi dengan kepuasan kerja dapat dilihat dari beberapa perspektif. Komitmen organisasi merupakan respon global terhadap suatu pekerjaan atau beberapa aspek pekerjaan. Kepuasan kerja merupakan sikap terhadap suatu kondisi terkait dengan suatu pekerjaan dan salah satu aspek pekerjaan. Hughes menyatakan bahwa kepemimpinannya adalah suatu proses mempengaruhi kelompok terorganisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang merupakan landasan yang tepat sebagai dasar mengukur konstruksi kepemimpinan. Nowak menggunakan 8 indikator untuk mengukur konstruksi kepemimpinan yang disebut Leadership Effectiveness Index, yaitu kompetensi, perlakuan adil, iklim kerja, ide atasan, perhatian, perlibatan bawahan, kerjasama, dan kesempatan interaksi. Komunikasi organisasi merupakan kepuasan anggota organisasi terhadap beberapa aspek komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Indikator variabel komunikasi organisasi meliputi perspektif organisasi, umpan balik personal, integrasi organisasi, komunikasi atasan langsung, iklim komunikasi, komunikasi horizontal, kualitas media, dan komunikasi bawahan. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap yang mencerminkan perasaan senang atau bahagia karyawan untuk bekerja. Indikator variabel kepuasan kerja yaitu kompensasi, promosi, dan pengawasan. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai keikatan karyawan terhadap organisasi. Komitmen organisasi diukur dalam 3 dimensi yaitu komitmen afeksi, komitmen kontinuasi, dan komitmen normatif. Pentingnya komunikasi juga dapat dilihat dari manfaat bagi organisasi yang meliputi fungsi pengendalian, kontrol dan pengawasan, motivasi, pengungkapan emosional, dan penyediaan informasi untuk mengambil keputusan. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota. Setiap organisasi mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh para karyawan. Misalnya, jika para karyawan diminta untuk terlebih dahulu mengkomunikasikan tiap keluhan yang berkaitan dengan pekerjaan kepada atasan langsungnya, sesuai dengan uraian tugasnya atau sesuai dengan kebijakan perusahaan, komunikasi dapat menjalankan suatu fungsi kontrol. Selain itu, komunikasi informal juga mengendalikan perilaku. Bank perlu mempertahankan komunikasi antar unit kerja, iklim komunikasi, komunikasi horizontal, dan komunikasi subordinatif yang sudah berjalan dengan baik. Pimpinan harus dapat memastikan bahwa hampir semua interaksi komunikasi yang terjadi dalam organisasi perbankan berjalan dengan baik. Melalui komunikasi, berbagai pihak dapat berbagi informasi, mengurangi perasaan ragu-ragu, ketidakpastian informasi, dan prasangka negatif. Dampak penting dari komunikasi adalah potensial dalam menumbuhkan kepercayaan dan kemitraan antara anggota organisasi yang ada dalam sistem perbankan. Penciptaan komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan secara luas digunakan oleh karyawan untuk puas pada pekerjaannya. Kesediaan manajer untuk mendengarkan, memahami, dan mengakui pendapat atau prestasi karyawan berperan penting dalam menciptakan rasa kepuasan kerja. Kepuasan kerja karyawan merupakan faktor utama komunikasi pada struktur perbankan di Jawa Timur. Melalui komunikasi, para pemimpin dapat mengetahui kebutuhan, keinginan, dan harapan karyawan dalam bekerja. Bank perlu mengevaluasi dan meningkatkan kualitas media komunikasi yang ada. Dengan komunikasi yang optimal, bank perlu memikirkan dan melihat faktor-faktor yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki secara terus-menerus
sehingga dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan bank. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penting yang mempengaruhi komitmen organisasi adalah kepemimpinan dan komunikasi organisasi. Sementara di sisi lain, komunikasi organisasi dan kepuasan kerja secara bersama-sama merupakan mediator bagi kepemimpinan dalam mempengaruhi komitmen organisasi. Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan objek penelitian dapat diperluas pada seluruh wilayah Indonesia. Penelitian untuk seluruh wilayah Indonesia akan ditemui latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, sehingga kemungkinan akan terbentuk pola perilaku yang berbeda. Penelitian lebih lanjut juga akan dilaksanakan untuk mengembangkan model dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan dan mengembangkan variabel-variabel penelitian yang berhubungan dengan masyarakat sebagai konsumen, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih kompleks. Kesimpulan, dalam suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin pasti memiliki suatu hal yang istimewa dibandingkan dengan anggota yang lain yang ada pada organisasi itu. Kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian menjadi suatu penilaian dari para anggotanya. Tidak semua orang memiliki kelebihan-kelebihan itu karena ia tidak dapat dibeli, melainkan dari pendidikan dan pengalaman. Seorang pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya secara baik. Semua anggota merasa diperdayakan dan diberikan haknya secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Itulah beratnya menjadi seorang pemimpin, di mana semua tumpuan dan harapan berada di tangannya. Saran, bagi seorang pemimpin haruslah dapat mengetahui serta menjalankan perannya mengenai apa yang diperlukan dalam pemenuhan pelaksanaan pekerjaan atau tugasnya. Banyak sekali cara yang dapat digunakan sesuai isi makalah di atas. Demikianlah makalah ini kami susun supaya makalah ini dapat dimanfaatkan pembaca dalam memahami tentang peran kepemimpinan dalam organisasi. Selain itu, penulis juga menyarankan untuk menerapkan apa yang baik dari makalah ini dan juga mengingatkan penulis apa yang dianggap pembaca kurang baik dari makalah ini. Makalah ini masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu, penulis menyarankan agar makalah ini bisa disempurnakan baik dari cara penulisan maupun pada struktur pembahasan. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 2, lebih dan kurang kami memohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.